Ya sudah harus ada bargaining tentang itu. Maka saya bilang, Pak Pius Rustrilana, mohon maaf, Gerindra saya tidak berkata. Berikut kita lihat bahwa akhir Pak Lukman, saya hanya sebuah refleksi saja menyatakan ini Pak Lukman, menjadi seorang pemimpin janganlah ingin berkuasa berhati miskin. Terima kasih. Jadi mau yang mana kita tidak bisa buktikan. Sehingga perlu nanti ke depan adanya museum. Coba saya tanya, ada nggak museum di Nadi? Karena itu perlu. Kalau kita bisa buat mulai dengan zaman penjajah, oh nenek moyang kita di sini dua kelurahan. Dari saya punya bapak nenek Riku itu video dari Laran tuh. Dari nenek saya perempuan, nenek emak Fernandes Lamui. Itu kalau nenek emak punya itu apa namanya itu bapak itu dia apa namanya laki-laki. Oh iya, saya ini orang itu anak suku ya. Tapi karena perempuan. Jadi ini dua ini memang betul Bapak. Biar mereka bisa tanya. Jadi leluhur saya, turunan saya itu di dua tempat ini. Laran Tuka dengan Balai. Baik Bapak. Jadi ini yang saya mau mengungkapkan sehingga hari ini saya bilang sebelum saya balik ke Kalimantan lagi, saya biasanya bikin putaran. Sudah ada jadwal. Saya datang bulan lalu ada dia punya jadwal. Bulan ini juga ada jadwal. Nanti bulan mendatang juga ada. Saya mulai atur tahapan-tahapan agar sampai dengan tahun 2024. Maka Bapak, tolong sekarang kembali ke yang ini. Riwayat hidup dan juga rencana saya ke depan. Rencana saya ke depan kita harus membuat flow team baru. Flow team yang baru itu yang bagaimana? Flow team yang sejahtera dan bermartabat. Dua kunci ini penting. Ketua ini saya sudah tahu orang susah semua Bang Bapak ya. Karena gara-gara kopi turun semua susah ya kan. Belum lagi tadi deh karena tata kelola pemerintah yang kurang baik ya kaitan dengan gaji, tunjangan dan sebagainya menurun. Maka Bapak juga susah. Belum lagi ada yang nelayan tadi seperti Pak Lurah bilang tadi kan ada masanya kan gelombang, air tenang itu juga yang membuat kotoran para nelayan juga susah. Belum lagi lahan pertanian kita sangat terbatas. Maka ini yang harus kita melihat potensi-potensi apa di luar itu yang bisa nanti ke depan kita berbuat untuk kesejahteraan kita muncul. Dan kalau kesejahteraan kita muncul dan baik sebagainya, kita pasti menjadi manusia yang bermartabat. Tidak boleh ada macam-macam itu tadi saya bilang. Selalu kalau keluar beritanya proyek mangkrak. Saya sudah ke Solo, Adonara. Saya sampai berfoto di tempat merunggil. Baik di Solo maupun Adonara. Betul Bapak. Saya mau menuju ke Ili Boleng waktu itu. Bapak inilah dengan Pak Ebe. Dia foto saya. Ini merunggil hanya 1, 2, 3 jauh. Aduh, padahalnya keluarkan berapa biaya? Miliaran. Ya, 4 sangat menyedihkan. Maka saya bilang, ya kita harus meningkatkan potensi kita yang apa saja di bidang ekonomi. Sehingga situ Bapak bisa pariwisata harus kita genjot, perhatikan ya sekarang sangat masih terbelakang. Perikanan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kita lihat sekarang pariwisata kita banyak luar biasa. Ada wisata rohani macam Tuat Emas, sekarang patung Fatimah dan sebagainya. Ada wisata adat, contoh Lukuo dan sebagainya. Wisata bahari kita luar biasa sampai dengan di Mempor dan sebagainya. Ini harus kita gali, kita buat sistem paket seperti di Bali itu. Jadi orang habis Semana Santa sudah itu jangan pulang lagi, tapi dia bisa melihat paket-paket kita tawarkan. Paket ini macam di Bali, oh ini ke Uluwatu. Paket yang satu, oh mungkin ke apa namanya tarian itu kecak dan sebagainya. Balai latihan kerja biasanya sini tidak ada balai latihan. Itu anak-anak muda dan seorang setengah apa dilatih keterampilan, pengetahuan sekian bulan. Habis setelah punya keterampilan kita beri modal. Modal dia bekerja dan sebagainya bergulir. Uangnya dikembalikan bisa untuk tahap dari berikut. Jadi bukan selamatkan orang muda yang sistem hibah. Orang Timur ini APBD-nya rendah.
kecil. PAD-nya malah zaman dari bupati ke bupati, yang kali ini yang paling jatuh. Fakta. Jadi orang berani ngomong karena memang fakta. Oh, bagaimana sudah tahu rendah begitu malah hibah? Kita orang tahu kan arti hibah. Percuma. Bahkan ada yang bisa, oh saya mau bikin bengkel, tapi tidak ada punya alat. Pinjam dari sana. Oh saya ada bengkel bapak. Datang ke situ, bagus. Doi, keluar, hibah. Terada ke, habis itu bubar. Ini yang tidak boleh. Maka kita harus perbaiki. Jadi di samping BLKI, saya ingin ke depan itu kaitan dengan pendidikan dan development. Saya ingin adanya namanya politeknik. Kita sudah punya ini apa namanya IKTL, sudah ada punya yang kaitan dengan pastoral. Kita jangan matikan. Nah, kita ingin yang punya keterampilan, itulah yang dikatakan dengan pendidikan vokasional. Mau ke mana, ke Kalimantan, ke Malaysia, mereka sudah punya keterampilan. Sekarang kalau terus terang, Bapak, banyak kejadian orang ketorang pulang dengan meninggal dunia, jadi mayat. Mereka menderita masuk penjara, masuk saja ilegal. Ini kenyataan fakta. Sehingga sebenarnya ke depan, kalau perlu karena kita ini banyak tenaga kerja yang mau keluar, sudah kita bikinkan, minta dengan imigrasi. Coba buat, kalau tidak bisa kantor, paling tidak ada waktu tertentu mereka datang untuk kita bisa membuat paspor daripada kita mau merek, hemat dana untuk anak-anak muda kita. Inginnya saya tadi, BLKI dan sebagainya, kalau kita mempunyai, mereka sudah bisa berhasil, kita punya kerjasama. Saya sudah omong dengan Bupati Sintang, Kalimantan, di Sumba Barat Daya, karena saya juga dibesarkan sana. Sebenarnya bagaimana kalau kita buat kerjasama nanti ke depan, kalau Tuhan Deo memberkati dan leluhur bersedia. Senang sekali. Tenaga di sana kurang, kita kirim tenaga-tenaga kita. Pariwisata kita bisa belajar di Sumba Barat Daya, berdatang ya. Di sana itu hotel yang termahal di dunia itu bukan lagi di tempat di Eropa, di Amerika, di Sumba. Namanya Hotel Nihiwatu. Itu Beckham, orang-orang yang terkenal datang libur itu ke sekarang Sumba Barat Daya. Kenapa kita tidak bekerja sama ya untuk melihat yang macam ini? Mang Bapak jadi sudah lihat situ. Saya ingin reformasi birokrasi. Itu yang tadi. Para birokrat kita, ASN kita ini macam dipermainkan. Tidak the right man on the right place. Tidak sesuai tempatnya. Asal saya senang, naik dia, duduk dia. Juga begitu juga para pejabat. Ini yang membuat rusak. Masih muda tetapi sudah melambung. Kemampuan dia kurang. Nah ini yang sangat menyedihkan. Maka saya bilang di situ reformasi birokrasi. Inginnya kita itu penempatan yang benar. Tidak bisa selama ada kata-kata sebenarnya. Saya tidak mau apa. Nanti lihat ke depan. Saya akan membuktikan. Tidak boleh. Ada satu omong. Oh nanti kalau Palupan jadi bupati, keluarga-keluarganya dekat, enak. Itu sudah lagu kuno. Sehingga saya tidak mau. Kita harus mencontoh yang sekarang ada. Ya, kita tidak mau yang macam demikian. Karena itu yang merusak. Sehingga kemarin saya di Adonara, mereka bilang, Papa, omong-omong, siapa tahu nanti di sini juga tanya, tapi saya omong memang, Bapak punya wakil itu siapa nanti? Saya omong, kalau kali lalu putra Solo yang saya ambil, kali mendatang saya ambil dari putra Adonara, yang terbaik. Saya sudah pilih beberapa bertemu dan kemungkinan akan ya bisa 80% lah. Dan yang bersangkutan Bapak boleh omong, sebab itu kan nanti popularitas. Saya lihat walaupun tiap manusia ada punya sisi kelemahan dan kelebihannya, dia jujur. Ketemu dengan saya di Hotel Aston, ngomong-ngomong, kebetulan Pak Melki Lakalena, para petinggi Golkar juga, saya duduk dengan bersangkutan, malam mereka bilang, Bapak, dengan itu sudah. Bapak Melki bilang, lupa itu, buat baik Polres Timur. Kira-kira siapa orangnya? Kita tidak boleh membedakan, saya pilih Pak Lukman karena saya orang Nagi. Tidak boleh. Karena saya ingin nanti membangun Polres Timur secara keseluruhan. Sudah tidak zamannya lagi. Kalau orang masih pikir-pikir masa lalu. Sehingga betul juga, ke depan orang harus bikin selesaikan tuh. Masalah sedikit-sedikit masih ngomong, ada Panji Demon dan lain sebagainya. Bagaimana nanti tua-tua? Apalagi Balela saya tahu, pendukung keras utama untuk lurus. Pemilih yang kedua adalah pemilih transaksional. Sama Bapak yang merusak ketora. Ini jangan lagi. Lebih orang belakangnya kan? Duduk omong-omong, lalu masa pertama ada sedikit beri.
badan usaha milik daerah macam kayak dulu untuk MOHI, tapi itu salah urus. Saya ingin nanti anak-anak muda yang kita rekrut, kita bikin tes wawancara, tes tertulis, dan komitmen dia, fakta integritas. Engkau dengan modal sekian puluh miliar mampu enggak menghasilkan PAD ke kita? Di situ ada apa? Tadi ini ada bagian-bagian pariwisata, pertanian, perkebunan, jadi dia sebagai penopang dan pemasaran. Saya kemarin di Adonara, saya baru pulang mama. Hanya saya juga sebenarnya, saya juga beberapa tempat saya ingin untuk acara Romo Pro. Penting itu maka melalui BUMD ini kita membuatkan ada divisi pemasaran. Maka bisa menopang orang Cina punya begitu mahal. Kalau kita orang pilih orang Cina, dia punya harga tidak mau rendah. Tapi kalau dia beli orang punya bahan, dia menawar. Tidak boleh ada yang macam itu. Jadi ini nanti akan menjadi saingan BUMD. Tetapi tadi orang yang cerdas, anak-anak muda kita banyak yang pintar Bapak. Terian di luar. Ada satu anak yang dari Adonara, Bulala di Vietnam, doktor di Denpasar. Ini saya nanti mau ke Denpasar, dia minta ketemu. Banyak, ada lapangan pekerjaan sulit. Maka kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Macam yang lain-lain kan. Contoh, ada mente dengan coklat. Kenapa saya bilang di situ? Apa itu saya bilang di situ? Hilirisasi produk. Artinya produk yang kita keluarkan itu harus minimal setengah jadi. Kita sekarang dari orang kirim ke Momere yang punya nama, masuk juga mereka punya dapat penghasilan. Soalnya apa yang namanya itu? Kerbau punya susu, sapi punya nama. Harus hilangkan. Orang bikin supaya PAD kita naik. Berikutnya Mama, saya ingin juga katakan kegawat daruratan infrastruktur. Dan banyak jalan-jalan hancur. Saya pergi ke Tanjung Bunga, ke Laka dan seterusnya ke sana. Itu bilang Bapak, kami dijanjikan 5 tahun, tapi ternyata tidak ada. Ya itu orang salah pilih. Dulu kita waktu saya kampanye dulu, mereka dengan perahu tuh berlayar tuh di muka lurus punya ini tempat itu dulu. Duduk situ minum makan apa semua. Waktu hari Lukman hilang, lurus hilang. Karena baru mereka menyesal, kan? Padahal saya punya niat itu menjadi bagian penting untuk membuka isolasi. Jalan ke sana harus. Maka ini nama Bapak banyak hal yang saya sampaikan, saya tidak perlu mengupas seluruhnya. Tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidik pendukung saya ketika Pak Felix. Kenapa? Dia merongrong. Ini pengalaman. Dia merongrong. Tadi saya dengar sedikit Bapak bingung tentang misalnya kalau Bapak terpilih nanti menjadi Bupati Flores Timur. Jika tidak ini berlaku seluruh Indonesia. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Lalu adik, itu tadi yang saya ungkapkan, saya sangat setuju. Kalau kita itu jangan lapangan pekerjaan itu hanya untuk potensi ekonomi harus kita tingkatkan dari berbagai macam ragam. Apakah perikanan, kaitan dengan pariwisata, kaitan dengan perkebunan, pertanian, kaitan dengan BLKI dan sebagainya. Itu saya ingin itu tadi supaya ada lapangan kerja yang dibuka, dia punya keterampilan dan juga pemerintah daerah menyiapkan modal ataupun dengan investor kita undang sehingga bisa cukup banyak. Ini kita kan investor kan sangat kurang masuk di sini karena kita tidak bisa menunjukkan potensi kita. Kalau pariwisata contoh saya buka tadi dengan adanya paket-paket dan sebagainya.